Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Dalam minggu-minggu yang lalu, kalian sudah belajar mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat positif, bilangan 0 berpangkat 0, kemudian bilangan berpangkat negatif. Nah, yang akan Bapak bahas dalam pertemuan hari ini adalah bilangan berpangkat pecahan. Di sini sebenarnya bilangan berpangkat pecahan itu adalah bilangan dalam bentuk akar. Contoh, ini rumusnya ya. A pangkat M per N. Nanti ini semuanya angka, ada juga yang masih variabel. Kebanyakan nanti dalam bentuk angka ya. Ini masih rumusnya. A pangkat M per N. Nah, pangkat yang di atas itu ikut di dalam akar, yaitu A pangkat M, dan pangkat yang di bawah atau pembagi itu adalah pangkat di akar di sini. Jangan ketukar ya. Posisinya A pangkat yang atas taruh di dalam, yang bawah taruh di luar. Oke. Sifat-sifat dari bilangan pangkat pecahan. Contoh, A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N. Karena pangkatnya sama, kita bisa satukan nulisnya dalam kurung A kali B. Ingat ya, AB itu adalah A kali B. A kali B atau AB pangkat 1 per N. Sama dengan, ingat, pangkat yang atas itu di dalam, ini ada pangkat 1 ya. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis. Ini pangkat yang di bawah jadi di luar atau di akar sini. Ini hafal membentuknya ya. Nomor 2, sifat nomor 2. A pangkat 1 per N per B pangkat 1 per N. Karena pangkatnya sama, kita satukan A per B di dalam kurung dipangkatkan 1 per N, maka A per B pangkat 1, di sini ada satunya, tidak usah ditulis, N-nya ada di luar akar sini. Sifat yang ketiga, A pangkat 1 per N dalam kurung dipangkatkan N sama dengan akar A pangkat 1, ini pangkat 1 ya, diakarkan N, dipangkatkan kembali N. Hasilnya adalah A. Jadi ada suatu bilangan dipangkatkan pecahan, misalkan 5 pangkat 1 per 2 dipangkatkan 2, hasilnya adalah A. Nanti Bapak kasih contoh juga. Contoh nomor 1, nyatakanlah dalam bentuk akar. Nah, bentuk akar itu begini nah. Akar 3 pangkat yang atas, 5 yang bawah di luar atau di akar. Udah selesai. Yang B, akar X pangkat 3-nya di dalam akar, 7-nya di sini. Akar dibacanya gini, akar pangkat 7 dari X pangkat 3. Lanjut. Yang C, akar 1 per M, 5-nya di luar, di sini ada angka 1-nya tidak usah ditulis. Jadi itu cara merubah bentuk bilangan berpangkat pecahan menjadi bentuk akar. Baik anak-anak, contoh nomor 2. Nyatakanlah dalam bentuk pangkat. Nah, kita kebalikan dari contoh yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu dari pangkat jadi akar, sekarang dari akar jadi pangkat. Oke. Kita jawab. A di sini ada pangkat berapa? Bukan tidak ada ya. Kalau tidak ada pangkatnya itu disebutnya pangkat 1. Di sini kalau tidak ada angkanya nih, yang ini adalah pangkat 2. Jadi di sini 1, di sini 2. Jadi A pangkat 1 per 2. Lanjut, yang B, M pangkat yang di dalam itu di atas, pangkat yang di luar itu di bawah jadi pembagi. Jadi hasilnya M pangkat 2 per 3. Lanjut. 7 pangkat M, akar pangkat 4 dari N pangkat 3. 7 sama N-nya ditulis lagi. Yang N, pangkat yang di dalam di atas, pangkat yang di luar di bawah. Oke. Jadi 7M
N pangkat 3 per 4. Lanjut contoh nomor 3. Tentukanlah nilai dari A. 36 pangkat 1 per 2. Nah, ingat nggak 36 itu berapa pangkat berapa? Ya, betul. 36 adalah 6 pangkat 2 dipangkat setengah. Nah, kita gunakan sifat-sifat perpangkatan kemarin. 6 pangkat 2 dikali setengah. Nah, ini kita coret sama dengan 6 pangkat 1 sama dengan 6. Lanjut, yang B. 125 adalah 5 pangkat 3. Dari mana 5 pangkat 3? 5 kali 5, 25. 25 kali 5 adalah 125. Jadi 125 adalah 5 pangkat 3. Dipangkatkan 2 per 3 sama dengan, kita kalikan 5 pangkat 3 kali 2 per 3 coret sama dengan 5 pangkat 2, 25. Baik, contoh keempat. Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut. Yang A. Oke, ini perkalian. Ingat kalau ada kurung ada pangkat di luarnya, itu berarti dikali M pangkat 2 kali 4. Yang ini pangkatin satu-satu. Negatif 3 pangkat 2, ini pangkat ini ya. M juga pangkat 3 kali 2, ini 3 kali 2 yang ini. Kita selesaikan. M pangkat 8 negatif 3 pangkat 2. Artinya negatif 3 kali negatif 3, positif 9. M pangkat 3 kali 2 adalah 6. 9-nya taruh di depan. Ini sama nih, variabelnya sama. Kalau kali pangkatnya ditambah. M pangkat 8 tambah 6 sama dengan 9. M pangkat 14. Oke, yang contoh nomor 4B sekarang. Kita pangkatkan satu-satu. 36 pangkat 2 per 3. Kemudian M pangkat 6 kali 2 per 3. N pangkat 12 dikali 2 per 3 sama dengan 36 itu adalah, ya betul, 6 pangkat 2. M dicoret. 6 bagi 3 adalah 2. 2 kali 2, 4. Ini kita bagi. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. N pangkat 8. Jadi hasilnya adalah, ini kalikan 6 pangkat 4 per 3. M pangkat 4 per N pangkat 8. Selesai. Baik anak-anak, bahasan selanjutnya adalah bentuk akar. Jadi bahasan kali ini ada 2 materi. Kenapa Bapak ngasih 2 materi? Karena memang di PJJ ini atau pembelajaran jarak jauh ini materinya agak dipadatkan, tapi Bapak kasih contoh yang contoh dan soal yang sederhana. Nah, kenapa dipadatkan? Karena kalau misalkan kita pertemuan tatap muka mungkin bisa sampai 3 kali pertemuan ya biasanya per minggu. Nah, sedangkan kita sekarang 2 kali pertemuan per minggunya. Jadi memang materinya agak Bapak padatkan. Oke. Dan memang harus dikasih materi ini karena nanti di SMA baik itu jurusan IPA maupun IPS matematikanya tingkatannya sudah cukup tinggi. Jadi di SMP juga kalian harus mau belajar mulai bahasan yang rumit-rumit juga harus kita pelajari. Jangan sampai dihindari. Karena di SMA Bapak ngajar juga SMA, ngajar privat juga.
di SMA, baik itu jurusan IPS, IPA, bahasa, sudah termasuk matematika yang cukup tinggi. Jadi kalian harus mau mempelajari soal yang rumit juga. Baik, bentuk akar. Bentuk akar adalah bilangan dalam akar. Dalam akar, ini nanti ada angkanya yang kayak tadi ya, yang kayak tadi kita bahas. Yang hasilnya irasional. Irasional itu apa? Irasional itu bilangan yang tidak dapat dibentuk A per B atau yang tidak dapat dibentuk bilangan bulat. Nah, kalau bilangan irasional yang tidak dapat dibentuk A per B, kalau rasional dapat dibentuk A per B ya. Contoh, akar 16 adalah, ini akar pangkat 2, ini ada pangkat 2 ya di sini, cuman tidak ditulis memang kalau akar pangkat 2 dari 16 sama dengan 4 kali 4. Hasilnya 4. Nah, 4 itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan rasional. Jadi, akar 16 bukan bentuk akar. Itu tidak akan kita bahas di bahasan ini. Contoh kedua, akar pangkat 3 dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3. Jadi, harus 3 kali, karena ini pangkat 3. Kalau ini pangkat 2, di sininya 2 kali. Nah, hasilnya adalah 3. Dan 3 adalah bilangan rasional. Jadi akar pangkat 3 dari 27 bukan bentuk akar. Lanjut, yang contoh ketiga adalah akar pangkat 2 dari 3 yaitu 1,73205 dan seterusnya. Ini tidak terbatas angkanya. Hasilnya irasional karena bukan bilangan bulat. Nih, bilangan bulat. Hasilnya pecahan desimal seperti ini. Jadi akar pangkat 3 adalah bentuk akar. Nah, ini yang akan kita bahas. Contoh keempat, akar pangkat 2 dari 15 adalah 3,87298 dan seterusnya. Hasilnya adalah irasional. Jadi akar 15 adalah bentuk akar. Ini yang kita bahas ya. Yang nomor 1 dan 2 tidak akan kita bahas di materi bentuk akar. Baik, selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, sebelum menyederhanakan bentuk akar, kalian harus sudah ingat atau hafal bilangan kuadrat atau bilangan pangkat 2. Bilangan pangkat 2 itu adalah 1. 1 itu dapat dari 1 pangkat 2. 4 adalah 2 pangkat 2. 9 adalah 3 pangkat 2. 16 adalah 4 pangkat 2. Kemudian 25 adalah 5 pangkat 2. Ini 4 pangkat 2, ini adalah 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7 pangkat 2, 8 pangkat 2, 9 pangkat 2, dan seterusnya. Terus bilangan prima, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, di sini kan kita akan menyederhanakan, tapi ada beberapa akar, ada beberapa bentuk akar yang tidak usah disederhanakan. Contohnya, ini contohnya ya, sebenarnya ada banyak. Akar 2 itu sudah paling sederhana. Kalau ketemu akar 2 nggak usah diapa-apain lagi. Akar 3 udah paling sederhana, nggak usah diapa-apain lagi. Akar 5 udah sederhana, akar 6 udah sederhana, akar 7 sudah sederhana. Jadi akar yang sudah sederhana tidak usah diapa-apakan lagi, itu udah selesai. Nah, yang akan kita sederhanakan adalah yang akan kita sederhanakan adalah nomor 1, akar 8. Ingat, untuk menyederhanakan harus mengandung bilangan kuadrat nih. 8 itu berapa kali berapa? 8 itu adalah 4 kali 2. Nih ada bilangan kuadratnya nih. Nih ada bilangan kuadratnya nih. Kita pecah, akar 4 kali akar 2 sama dengan akar 4 itu nih, akar 4 ini 2. Akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya 2 akar 2. Lanjut. 12 6 kali 2. Apakah ada bilangan kuadrat yang 6? Ini lihatnya yang atas ya, bukan yang bawah.
Apakah ada bilangan kuadrat yang 6? Nggak ada. 6 kali 2, 2. Nggak ada juga nih, di atas nggak ada 2. Bukan ini. Coba kita sama 4 kali 3. Ada 4 di sini? Ada. Jadi akar 4 kali akar 3 sama dengan akar 4 itu adalah 2, akar 3 tetap akar 3. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Lanjut 27. 27 adalah betul 9 kali 3 akar 9 kali akar 3. Nih ada bilangan kuadratnya nih. Akar 9 itu adalah 3, akar 3-nya tetap akar 3. Jadi 3 akar 3. Lanjut. Yang terakhir adalah, contoh terakhir adalah akar 50. 50 itu adalah, nah nyari dari sini. Harus ada bilangan kuadratnya. Ya, 25. 25 kali 2. Kita boleh langsung, akar 25 adalah 5, akar 2 tetap akar 2. Jadi hasilnya adalah 5 akar 2. Baik anak-anak, pertemuan hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalian catat. Nah, mencatatnya nanti setelah kalian menyelesaikan latihannya. Setelah mengumpulkan baru kalian catat supaya waktunya tidak habis untuk mencatat saja. Nah, jadi caranya tonton YouTube ini sampai selesai. Setelah ditonton, silahkan kalian kerjakan latihannya, kemudian dipoto dan dikirim lewat Google Classroom. Setelah selesai mengirim tugas kalian, silahkan kalian buka kembali YouTube-nya, kalian tonton dan catat materi yang ada di YouTube Pak Hadi ini. Karena nanti untuk ulangan kalian bisa menghafalnya dulu. Kalau misalkan kalian tenang aja, tinggal buka lagi YouTube-nya Pak Hadi. Mohon maaf, YouTube Pak Hadi di privat. Kalau Bapak tidak share linknya, kalian tidak akan bisa membukanya sendiri. Ya, jadi harus mencatatnya setelah latihan kalian selesai supaya kalian waktunya tidak habis untuk mencatat saja. Kan ada yang suka mengeluhkan, Pak, maaf saya telat mengumpulkan tugas karena saya tadi mencatat cukup banyak. Nah, caranya tonton YouTube-nya, kemudian kerjakan tugasnya. Selesai tugas dikerjakan dan dikirim, kalian baru mencatat, buka kembali YouTube-nya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah benar-benar belajar, memperhatikan, nonton di YouTube tersebut yang Pak Hadi jelaskan, kemudian mengerjakan dengan sebaik-baiknya karena itu akan dinilai. Jadi Bapak harap kalian mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.